sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Jemaah subuh as-siddiq yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama yang harus selalu kita utamakan ialah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa Allah kita tidak bisa sampai pada detik ini. Karena tanpa rezeki dari Allah berupa umur, kita tidak bisa melaksanakan sholat di masjid yang mulia ini. Dan tanpa izin dari Allah, mungkin kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang dikarunia ini. Sholawat beriring salam tak lupa juga harus selalu kita lantunkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau, para keluarganya, sahabatnya, serta tabi'atnya yang telah berjuang agar kita mudah merasakan indahnya beragama Islam hari ini. Alhamdulillah. Mengusung tema semalam, mungkin saya akan mengulang dan menambah sedikit tentang ampunan Allah. Mengingat ketika kalimat ampunan Allah keluar, yang paling saya ingat ialah dosa. Karena berbarengan dengan ampunan Allah, itu adalah dosa kita sebagai manusia. Dosa yang paling dalam kita pernah lakukan, paling besar kita pernah lakukan, hanya kita yang tahu dan Allah tahu itu semua. Tapi apa dosa-dosa itu tidak bisa Allah ampuni? Tidak. Ada dua yang Allah tidak bisa mengampuni hal itu. Bukan karena dosanya, tapi karena waktunya. Yang pertama, ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka mau bagaimanapun kita mengingat dosa-dosa itu dosa hanya sebatas ada di ingatan, tapi tidak Allah hapuskan. Dosa selama kita masih kecil, dewasa yang kita belum tahu apa-apa, namun ketika kita sudah balik, kita sudah mengerti, tapi kita tetap melakukannya, melawan orang tua. Sekali dua kali mungkin kita ingat, tapi selama ini kita hidup bukan hanya persoalan jam, bukan hanya persoalan hari. Semua kita bisa lakukan dosa-dosa kecil yang kita tidak sadar. Tapi Allah Maha Pengampun. Di samping itu Allah mengampuni lewat banyak hal. Setiap minggu ada satu hari Jumat di mana ampunan Allah, rahmatnya banyak sekali pada hari itu. Dalam satu bulan, dalam satu tahun Allah ciptakan satu bulan yang sangat mulia, khusus di mana ketika ada hambanya meminta ampun, Allah langsung datang. Allah perintahkan langsung malaikat untuk mendengar. Bulan apakah itu? Ya, ini dia. Bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang kita kenal penuh berkah. Sedikit menambahkan tentang ampunan Allah. Saya ingat tentang sebuah riwayat ketika Rasulullah dan para Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sedang duduk berteduh di tengah kota. Termasuk ada Anas bin Malik, salah satu perawi hadis yang sangat terkenal. Datanglah seorang kakek-kakek tua, renta, jalannya susah, penampilannya sudah benar-benar tua, menemui mereka dan duduk di hadapan Rasulullah bersama tongkatnya. Apa yang dia katakan kepada Rasul? Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang manusia yang selama hidupnya bukan sehari dua hari saja dia melakukan dosa,
bahkan hampir setiap jam dia melakukan dosa. Apa pendapatmu ya Rasulullah tentang orang yang selama hidupnya sampai tuanya tidak lepas dari perbuatan dosa? Yang dilakukan dosa bukan hanya sekedar dosa kecil, bahkan semua dosa sudah dia cicipi. Apa pendapatmu ya Rasulullah? Pertanyaannya sambil mata berbinar, menangis, menunggu jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang paling mulia di muka bumi ini menyadari bahwasanya yang bertanya adalah seseorang yang menyesali masa mudanya, seseorang yang menyesali masa hidupnya. Jadi dengan mulianya beliau menjawab sambil tersenyum. Apa yang Rasulullah katakan? Beliau bertanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada kakek-kakeknya, apakah orang tersebut sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu kakek ini menjawab, "Ya Rasulullah, dia sudah beriman, tapi dia melakukan berbagai macam dosa, bahkan semua dosa sudah ia cicipi." Lalu Rasulullah tersenyum. Insya Allah, Allah sudah mengampuni apa yang sudah ia lakukan. Di sini kakek-kakek ini pun gak bisa menahan gejolak kebahagiaannya, karena di akhir-akhir hidupnya dia mendapati Allah dan Rasulnya menyampaikan bahwasanya dosa-dosa dia diampuni. Akhirnya dia berpamitan kepada Rasul dan para sahabat, pergi meninggalkan Rasul dan para sahabat, menjauh ke tengah kota sambil berteriak bertakbir bahagia sampai kehilang, tidak terlihat lagi bahunya. Takbir sebanyak perjalanan. Karena apa? Karena rasa bahagianya ia tahu dosa-dosa yang ia lakukan selama di dunia Allah ampuni. Ya, bentuk dari seluruh dosa yang kita perbuat ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Jadi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lihat kepada kakek-kakek ini adalah bentuk ketulusannya, pengakuannya terhadap dosa yang ia lakukan. Pak, kadang kita lupa Pak, kita berbuat dosa, tapi kita merasa mulia. Tapi bapak-bapak ini tidak, tapi kakek-kakek ini tidak. Ia berbuat dosa dan ia sadar dia tidak mulia. Bahkan dia takut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ia takut ketika ia mati nanti. Tapi kita terjerumus oleh bisikan-bisikan syaitan. Kita merasa mulia sedangkan kita melakukan pemaksiat handal. Itu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang ampunan Allah, di dalamnya ada keadilan Allah. Ketika kita memohon ampun di pagi hari atas apa yang kita lakukan di malam hari, ataupun sebaliknya, Allah akan ampuni. Tapi ketika perkara itu, maksiat itu berhadapan dengan makhluk, menzolimi contohnya, maka ada hak kezoliman itu, maka Allah belum ampuni, Allah tangguhkan. Karena Allah Maha Adil. Sebelum orang yang kita zolimi itu mengikhlaskan, sebelum orang yang kita zolimi itu memaafkan, baru Allah akan hapuskan. Bukan Allah tak mampu, tapi Allah berikan keadilan di atas itu. Mungkin itu sedikit dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.